Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas dua fakta menakjubkan tentang alam yang mungkin belum kamu tahu. Yuk simak. Dunia kita ini, sebuah permata biru yang berputar di angkasa raya, tak henti-hentinya menyuguhkan misteri dan keindahan yang melampaui imajinasi kita. Dari kedalaman samudra yang paling gelap hingga puncak gunung yang menjulang tinggi, kehidupan menemukan cara untuk berkembang dalam bentuk yang paling tak terduga. Saya, Ferry, akan mengajak Anda dalam sebuah perjalanan untuk menyaksikan fenomena-fenomena luar biasa yang seringkali terlewatkan oleh pandangan kita sehari-hari, namun menyimpan kisah-kisah evolusi dan adaptasi yang menakjubkan. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami dua keajaiban alam yang sungguh unik dan memukau. Pertama, kita akan terbang menuju benua Afrika ke sebuah danau dengan air berwarna merah darah yang memiliki kemampuan mengerikan untuk mengubah makhluk hidup menjadi patung-patung abadi. Kemudian, kita akan merambah ke dalam hutan lebat, di mana pepohonan dalam keheningannya yang agung ternyata memiliki cara rahasia untuk berkomunikasi, berbagi sumber daya, dan bahkan saling memperingatkan akan bahaya. Ini adalah kisah tentang kekuatan alam yang ekstrem dan jejaring kehidupan yang tak terlihat, namun begitu penting bagi kelangsungan ekosistem. Bersiaplah untuk membuka mata dan pikiran Anda terhadap keajaiban-keajaiban ini. Kita akan melihat bagaimana proses kimia yang ekstrem dapat menciptakan seni alam yang mengerikan sekaligus indah, dan bagaimana organisme yang tampak pasif ternyata memiliki sistem sosial yang kompleks di bawah tanah. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengetahui fakta, tetapi juga tentang merasakan keterhubungan kita dengan alam semesta yang luar biasa ini. Sebuah pengingat betapa banyak hal yang masih harus kita pelajari dan kagumi dari planet yang kita tinggali ini. Mari kita mulai petualangan kita bersama. Di belahan utara Tanzania, tersembunyi di antara lanskap Rift Valley yang dramatis, terdapat sebuah perairan yang menyimpan rahasia kelam dan memukau, Danau Natron. Permukaannya yang luas seringkali memantulkan langit dengan warna merah menyala atau oranye pekat. Bukan karena pantulan matahari terbenam semata, melainkan akibat mikroorganisme unik yang berkembang biak di dalam airnya yang ekstrem. Danau ini bukanlah tempat peristirahatan yang ramah bagi sebagian besar makhluk hidup. Suhu airnya bisa mencapai 60 derajat Celcius, dan kealkaliannya dengan pH antara 10,5 hingga 12, setara dengan amonia rumah tangga. Sebuah lingkungan yang tampak begitu keras, namun menyimpan sebuah fenomena alam yang luar biasa, sebuah proses pengawetan yang hampir sempurna, mengubah tragedi menjadi artefak alam. Keunikan utama Danau Natron terletak pada konsentrasi tinggi natrium karbonat dekahidrat, soda abu, dan senyawa mineral lainnya yang larut dari batuan vulkanik di sekitarnya, terutama dari gunung berapi Oldoinho Lengai yang masih aktif. Senyawa-senyawa inilah yang memberikan danau sifat pengawet yang luar biasa. Ketika hewan-hewan, terutama burung atau kelelawar yang mungkin salah mengira permukaan tenang danau sebagai tempat mendarat yang aman, jatuh dan mati di perairannya, proses mengerikan sekaligus menakjubkan pun dimulai. Air yang kaya akan mineral ini mulai meresap ke dalam jaringan tubuh mereka, memulai proses kalsifikasi yang perlahan namun pasti mengubah bangkai menjadi sesuatu yang menyerupai patung batu. Bayangkan pemandangan surrealis ini, burung-burung dengan sayap terkembang, kelelawar dalam posisi terbang, atau hewan kecil lainnya, terperangkap dalam pos terakhir mereka, diawetkan dengan detail yang mengerikan oleh kandungan kimia danau. Mereka tidak membusuk seperti pada umumnya, melainkan mengeras seolah-olah disentuh oleh tangan Midas yang mengubah segalanya menjadi batu. Fotografer Nick Brent pernah mengabadikan pemandangan ini, menemukan bangkai-bangkai hewan yang terdampar di tepi danau dan menatanya kembali seolah-olah mereka masih hidup, menciptakan gambaran yang menghantui tentang kekuatan alam ini. Ini adalah pengingat yang kuat akan batas-batas kehidupan dan bagaimana alam dalam kondisi ekstremnya dapat menjadi seniman yang paling tak terduga. Namun, di tengah kondisi yang mematikan ini, kehidupan tetap menemukan celah. Danau Natron adalah salah satu tempat berkembang biak terpenting bagi flamingo kecil, Phoeniconias minor, yang paruh dan kakinya telah beradaptasi untuk menahan sifat kaustik air. Mereka memakan alga spirulina yang memberikan warna merah pada danau dan pada bulu mereka. Keberadaan flamingo ini menjadi paradoks yang indah, sebuah oasis kehidupan di tengah danau kematian.
sebuah bukti bahwa adaptasi adalah kunci untuk bertahan hidup, bahkan di lingkungan yang paling tidak ramah sekalipun. Kisah Danau Natron adalah pelajaran tentang keseimbangan alam, tentang bagaimana keindahan dan kengerian bisa berdampingan, dan bagaimana soul age resisting to fumble. Jauh dari perairan alkalin Tanzania, kita kini memasuki dunia yang berbeda, dunia hutan yang rimbun dan tampak tenang. Selama berabad-abad, kita memandang pohon sebagai entitas individual, berdiri sendiri dalam keagungannya, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan cahaya matahari dan nutrisi dari tanah. Namun penelitian ilmiah modern telah mulai mengungkap sebuah kenyataan yang jauh lebih kompleks dan menakjubkan. Hutan adalah sebuah organisme super, sebuah komunitas yang terhubung erat di mana pepohonan berkomunikasi dan bekerja sama melalui jejaring bawah tanah yang luas dan rumit. Ini adalah sebuah revolusi dalam pemahaman kita tentang dunia tumbuhan, membuka tabir wood wipe yang tersembunyi di bawah kaki kita. Jantung dari sistem komunikasi ini adalah jamur mycorrhiza. Jamur-jamur ini membentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan akar sebagian besar pohon. Miselium jamur, yang terdiri dari filamen-filamen tipis bernama hifa, menyebar luas di dalam tanah, menghubungkan akar pohon yang satu dengan pohon lainnya, bahkan dari spesies yang berbeda. Dalam pertukaran ini, pohon menyediakan karbon hasil fotosintesis kepada jamur, sementara jamur membantu pohon menyerap air dan nutrisi penting seperti fosfor dan nitrogen dari tanah, memperluas jangkauan sistem perakaran pohon secara signifikan. Jejaring ini begitu padat sehingga dalam sejumput tanah hutan bisa terdapat bermil-mil hifa jamur. Melalui jejaring mycorrhiza inilah percakapan antar pohon terjadi. Para ilmuwan telah menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal kimia melalui jaringan ini. Misalnya, jika satu pohon diserang oleh hama atau penyakit, ia dapat melepaskan senyawa kimia tertentu yang berjalan melalui miselium ke pohon-pohon tetangganya, memberi semacam peringatan dini. Pohon-pohon yang menerima sinyal ini kemudian dapat meningkatkan pertahanan mereka sendiri, misalnya dengan memproduksi senyawa tanin yang pahit untuk menghalau serangga. Lebih dari itu, pohon-pohon induk yang lebih tua dan mapan, yang sering disebut sebagai mother trees, dapat mentransfer nutrisi seperti karbon kepada anak-anak pohon yang lebih muda dan rentan, terutama yang tumbuh di tempat teduh dan kesulitan mendapatkan cukup cahaya matahari. Penemuan ini mengubah cara kita memandang hutan. Bukan lagi sekadar kumpulan individu yang bersaing, melainkan sebuah sistem sosial yang kompleks, di mana terdapat kerjasama, pembagian sumber daya, dan bahkan pengasuhan. Pohon-pohon saling mendukung untuk kesehatan dan kelangsungan hidup komunitas secara keseluruhan. Ini menunjukkan tingkat kecerdasan dan keterhubungan dalam dunia tumbuhan yang sebelumnya tak pernah kita bayangkan. Bisikan-bisikan di bawah tanah ini adalah denyut nadi hutan, sebuah simfoni kehidupan yang tersembunyi namun sangat vital, mengingatkan kita bahwa alam semesta ini penuh dengan koneksi yang tak terlihat, namun begitu kuat dan penting. Itulah dua fakta menakjubkan tentang alam yang mungkin belum kamu tahu. Dari Danau Natron yang mengawetkan kehidupan dalam keheningan mineralnya, hingga hutan yang berbisik melalui jejaring kehidupan di bawah tanah, alam terus menunjukkan kepada kita betapa sedikitnya yang sebenarnya kita ketahui. Setiap sudut planet ini, dari yang paling ekstrem hingga yang paling familiar, menyimpan rahasia dan mekanisme yang rumit dan indah. Perjalanan kita hari ini hanyalah secuil dari keajaiban tak terbatas yang ditawarkan oleh dunia alami. Semoga eksplorasi singkat ini telah membangkitkan rasa ingin tahu Anda lebih dalam, mendorong Anda untuk melihat lebih dekat pada lingkungan sekitar, dan menghargai kompleksitas serta keindahan yang ada di dalamnya. Alam adalah guru terbesar kita, seniman paling ulung, dan insinyur paling cerdas. Dengan memahami lebih banyak tentang cara kerjanya, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga belajar bagaimana hidup lebih harmonis dengannya. Menjaga keseimbangan yang rapuh namun penting bagi keberlangsungan semua makhluk hidup, termasuk kita sendiri. Terima kasih telah menemani saya, Ferry, dalam petualangan mengungkap misteri alam ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi keajaiban-keajaiban lain yang menanti untuk ditemukan. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah mengagumi keindahan planet kita yang luar biasa ini.
Karena di setiap helai daun, di setiap tetes air, di setiap butir pasir, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan.